Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Badan Kenajiran Masjid Babu Salam, Bapak Haris Ashab SPD, dengan seluruh pengurus. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jemaah Masjid Babu Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Masih semangat tarawih? Masih, karena masih berada di 10 yang awal. Nanti kalau sudah masuk 21 ke atas sudah mulai banyak yang berguguran jemaahnya. Ya Bu, tapi mudah-mudahan di Masjid Babu Salam tidak. Mudah-mudahan sampai nanti malam 29 tetap ramai seperti ini, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk menyembahnya dan janganlah mempersekutukannya dengan suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada ibu bapak. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Bapak Ibu, setelah kita menyembah Allah, mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Allah, baik itu dalam melaksanakan sholat fardu, tadi isya berjamaah sudah kita laksanakan. Kemudian sholat tarawih berjamaah ini sudah kita laksanakan nanti setelah selesai tausiah. Ya. Setelah itu apa yang Allah perintahkan kepada kita? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada ibu bapak. Ayah seorang laki-laki yang telah mencari nafkah, membesarkan kita, peras keringat banting tulang Bapak Ibu, rela panas-panasan demi apa? Demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu adalah seorang perempuan yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, juga berat pengorbanan dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya Bapak Ibu, kebaikan yang kita buat selama bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, kita hadiahkan kebaikan kita itu, kita asnamakan almarhum, almarhumah daripada orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Amin. Karena salah satu bentuk bakti kita Bapak Ibu kepada orang tua kita yang sudah wafat, apakah masih ada? Masih ada kata Nabi.
Sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kedua orang tuaku sudah tidak ada, sudah wafat ya Rasulullah. Masih adakah baktiku kepada kedua orang tuaku yang sudah wafat itu?" Nabi menjawab, "Masih ada." Apakah itu ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi, mintakan keampunan kepada Allah atas dosa almarhumah daripada kedua orang tuamu yang telah meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu, momentum Ramadan ini banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Wabil khusus kita hadiahkan doa kita tadi sebelumnya, kita kaifiatkan Fatihah. Kita hadiahkan untuk almarhum orang tua kita yang telah meninggal dunia. Salah seorang mayit di dalam kubur Bapak Ibu bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat, mengapa pada hari ini tidak ada azab bagi diriku?" Apa jawab malaikat muka nangkit? "Wahai bapak, wahai ibu, bagaimana aku mengajak bapak ibu di alam kubur, sementara anak bapak ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Aku malu mengajak engkau wahai mayit, sementara anakmu di dunia memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Bapak Ibu, pesankan kepada anak-anak kita. Kita khawatir kalau nanti kita meninggal dunia, anak kita tidak mendoakan kita. Kita khawatir kalau kita nanti meninggal dunia, anak kita tidak sholat di dunia ini. Khawatirlah kita Bapak Ibu. Kalau nanti kita meninggal dunia, kita meninggalkan generasi anak yang tidak sholat, anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya. Kenapa? Nanti akan kasihan nasib kita di alam barzakh atau di alam kubur. Maka pesankan kepada anak-anak kita, nah, kok nanti bapak ibu meninggal, jangan kalian tinggalkan sholat. Jangan kalian tidak doakan kami. Yalah, kalau masih hidup bapak ibu, kita bisa nasihati, kita cerewet kepadanya. Nanti setelah meninggal dunia, belum tentu anak kita akan ingat kepada kita. Ada kaidah mengatakan, satu orang ibu bisa mengurus 10 orang anak, tapi belum tentu 10 orang anak bisa mengurus 1 orang ibu. Itu kenyataan dan sudah banyak terjadi. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu perbanyaklah doa kepada Allah. Ya. Doa yang paling utama kalau kita mohonkan kepada Allah Bapak Ibu, bukan doa minta rezeki. Bukan doa minta selamat duluan. Yang pertama sekali kita mohonkan kepada Allah adalah kita minta pengampunan kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat di 11 bulan yang lalu. Maka Bapak Ibu beruntunglah kita yang hadir sholat tarawih. Orang-orang yang datang di bulan Ramadan ini Bapak Ibu bukanlah orang-orang yang sudah bersih dari dosa. Kita ini membawa dosa menghadap Allah di bulan Ramadan. Dengan harapan kita puasa, kita sholat tarawih, kita istighfar, kita sholat taubat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya miris sekali. Di tengah bulan Ramadan orang semua fokus ibadah. Ada salah satu hiburan di sebelah kanan di dekat skip di depan kuburan yang ada baling-baling itu. Apa Pak? Pasar malam. Bu, ada juga lah orang-orang yang mampir ke pasar malam. Udahlah duitnya habis, nggak dapat pahala. Di tengah orang sibuk minta ampun kepada Allah, beribadah kepada Allah di malam Ramadan, mereka sibuk menghabiskan uangnya di pasar malam itu. Maka beruntunglah Bapak Ibu, ya. Beruntunglah orang yang mendapati bulan Ramadan meningkat amal ibadahnya. Dan beruntunglah orang yang mendapati bulan Ramadan dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dapat kita buat yang nilainya sama, kita berbakti kepada orang tua kita sewaktu dia masih hidup? Apa kata Nabi? Infakkan, wakafkan sebagian harta yang kamu miliki yang di atas namakan almarhum, almarhumah orang tua kita yang sudah meninggal. Saya dengar kabar masjid kita ini ada ingin membebaskan lahan ya Pak Asap. Jadi di depan Bapak Ibu, kesempatan di bulan Ramadan, bulan yang penuh lipat gandaan pahala, kita wakaf, kita infak, kita sumbangkan sebagian rezeki kita untuk membeli tanah yang di depan itu. Pak Asap, saya 3 meter, saya 4 meter misalnya. Untuk siapa? Di atas namakan almarhum, almarhumah orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Siapa bilang apa yang dibuat sama yang hidup ini nggak sampai kepada yang meninggal dunia? Semuanya sampai. Ada orang mengatakan, kalau sudah meninggal manusia, terputus amalnya. Yang disebut terputus itu amalnya si mayit. Adapun amal-amal kebaikan yang dibuat oleh orang yang hidup, yang dihadiahkan pada yang meninggal, itu semua sampai. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, apa yang dibuat sama yang sampai pada yang meninggal, silakan tes. Meninggal dulu. Oh iya, sampai ternyata Fatihah itu, sampai ternyata bacaan Quran itu, sampai ternyata sedekah yang di atas namakan orang tua kita itu, sampai Bapak Ibu. Orang handphone, saya logikan handphone aja. Handphone kita mati, adalah orang nelpon ke handphone kita, adalah orang WA ke handphone kita. Begitu kita aktifkan handphone kita, orang yang nelpon tadi masuk ke handphone kita. Orang yang WA tadi masuk ke handphone kita. Mudah bagi Allah untuk menghidupkan orang yang mati menjadi hidup. Jangan kita sangka orang-orang yang mati di Palestina itu mati mempertahankan iman, membela agama. Kata Allah, mereka itu mati. Tidak. Bal ahya. Mereka hidup di alam lain. Bahkan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu. Bapak Ibu, secara kasat mata kalau kita melihat, kasihan yang orang yang dibom di Palestina itu kan. Tahukah Bapak Ibu, rakyat Palestina yang sebelum dibom itu, kesannya menurut kita menyakitkan. Ternyata Allah sudah cabut ruhnya duluan sebelum dia kena bom itu. Sama halnya dengan Masitah yang direbus beserta dengan anaknya di kuali yang mendidih. Rupanya Masitah dan anak-anaknya mati mempertahankan iman. Itu ternyata ruhnya dicabut sebelum dia direbus di dalam kuali yang mendidih itu. Begitulah orang-orang yang mati syahid itu. Tidak merasakan sakit. Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini kesempatan momentum Ramadan kita banyak meningkatkan amal ibadah, meningkatkan infak dan sedekah dan wakaf. Wakaf itu yang paling besar pahalanya apa? Wakaf sumur. Wakaf air. Pak Ustadz, aku nggak bisa wakaf sumur. Wakaf Linkyu. Ah, ini Pak, Linkyu Indodes. Yang punya usaha grosir, kedai-kedai grosir, apa salahnya yang tetangga Masjid Babu Salam, Pak BKI ini ada 10 kotak kami antar untuk jemaah. 1 orang minum ini Pak. Berapa orang yang minum ini Pak? Aqua kita ini Pak. Maka orang yang bersedekah minum tadi mendapatkan pahala dari ibadah orang-orang yang meminum sedekah kita tadi. Itu hebatnya Pak, ngasih makan orang, ngasih minum orang. Yang ketiga, yang terakhir. Kebaikan yang dapat kita buat, yang nilainya sama, kita berbakti kepada orang tua kita masih hidup, apa? Meneruskan kebaikan-kebaikan yang pernah diperbuat oleh orang tua kita. Bapak Indra Mayu Sakti itu banyak sekali kebaikan. Sayang sekali kalau itu nggak diteruskan oleh ahli keluarganya. Bu, di tempat kami di Benciri, ada seorang nenek, namanya Nek Salama. Setiap tahun, dialah yang menanggung kolak pisang, kolak ubi, untuk orang yang berbuka puasa. Dan dia masak sendiri,
Dari hasil dia tiap bulan ngumpul dari hasil gajinya dia menjadi pensiunan perkebunan. Dikumpulinya setahun, itulah dibelikannya gula, dibelikannya pisang, dibelikannya santan. Untuk apa? Dibuatnya itu untuk berbuka orang yang berpuasa di masjid. Saya bilang sama anaknya, kalau kebaikan orang tua ibu ini nggak diteruskan sama ibu, alangkah sedihnya orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka Bapak Ibu, apa yang menjadi kebaikan yang dibuat oleh Bapak Indra Sakti, kitalah meneruskan kebaikan-kebaikannya. Contohnya misalnya Pak Indra dulu selalu buat program misalnya, ada sedekah untuk anak yatim menjelang Ramadan, atau beli baju baru untuk anak-anak yatim menjelang hari raya. Teruskan kebaikan-kebaikan. Orang tua kita senang Bapak Ibu, kalau kita meneruskan kebaikan-kebaikan yang pernah dia perbuat pada waktu dia masih hidup. Kalau kita buat 3 hal ini, itu sama nilainya seperti kita berbakti kepada orang tua kita sewaktu dia masih hidup. Maka buatlah Bapak Ibu di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, dilipat gandakan pahala ini, supaya orang tua kita senang di alam barzahnya, di alam kuburnya, asbab daripada amal-amal kebaikan daripada ahli keluarganya di dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan tausiah singkat ini. Insya Allah nanti kita berjumpa kembali di episode yang kedua di malam 17 Ramadan. Bapak Ibu, saya mohon doanya. Hari ini Kamis tanggal 26 Februari saya berulang tahun yang ke-45. Mabruk gitu ya. Alfa mabruk. Alaikal mabruk. Doakan saya sehat-sehat, bisa istiqomah dalam dakwah, ya. Ceramahnya jangan dikurangi. Karena saya di Jalan Jati dikurangi, Pak. Yang dulu 2 pasang sekarang jadi 1. Saya bilang ini banyak BKM menkirim kayak pemerintah, efisiensi anggaran, ya kan? Yang 2 dikurangi jadi 1. Tapi alhamdulillah, bagus salam, ya. Tetap 2 kali sebulan ustadz-ustadz yang tausiah di masjid kita ini. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.